Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Siti Nurmala. I am student from grade 11 majoring in Visual Communication Design at SMQN 36 Jakarta. In the opportunity, I would like to explain the procedure of the internship program that I participate in at PT Second Bintang Sejahtera. During my internship, I was placed in the People Management Division, where I gained valuable experience and knowledge. Saya akan melaporkan atau menyampaikan laporan hasil observasi saya selama saya PKL. Sebelumnya, saya PKL di PT Second Bintang Sejahtera. Saya bertempat di divisi People Management. Sebelumnya, perusahaan kami ini adalah termasuk ke dalam depo kontainer. Saya akan menjelaskan tentang PT Second Bintang Sejahtera. PT Second Bintang Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik yang pengelolaan peti kemas. Walaupun baru berdiri pada tahun 2021, perusahaan ini didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman sehingga mampu memberikan layanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Jadi jangan ragu untuk bekerjasama dengan perusahaan kami. Fokus utama dari perusahaan ini adalah menyediakan solusi logistik berbasis teknologi dan sistem kerja yang efisien, mulai dari pengiriman barang, bongkar muat, hingga pengurusan dokumen penting secara digital. Selama saya menjalani PKL, saya ditempatkan di bagian People Management atau biasa dikenal sebagai bagian personalia atau HR. Di sini saya diberi kepercayaan untuk membantu tim People Management, yaitu berkaitan dengan pengelolaan data karyawan. Tugas-tugas saya biasanya di sini, saya sehari-hari saya untuk mengupdate nomor kontrak karyawan. Jadi perusahaan kami, setiap karyawan kita memiliki nomor kontrak masing-masing. Jadi tugas saya adalah mengupdate setiap nomor kontrak karyawan. Karena setiap hari itu berubah terus. Enggak setiap hari juga sih. Lalu ada completing employee data, yaitu saya melengkapi data-data karyawan. Biasanya karyawan kami ini datanya kurang lengkap, jadi saya bertugas untuk melengkapi data-data tersebut. Lalu ada extending employee contracts. Extending employee contracts ini adalah bertugas saya untuk melanjutkan atau memperpanjang atau menaktifkan karyawan. Biasanya karyawan kami ini ada yang dilanjut kontraknya dan ada juga karyawan yang tidak melanjut kontraknya. Jadi tugas saya adalah yaitu untuk extending employee contracts. Lalu ada selanjutnya adalah inputting overtime forms. Jadi tugas saya menginput hasil lemburan kerja karyawan di sini. Untuk karyawan yang lembur di perusahaan kami ini per jam itu dibayar 21.000. Jadi setiap mau gajian gitu, saya bertugas untuk menginput data-data lemburan mereka semua.
Lalu tugas saya juga ada scanning employee contracts. Biasanya saya membantu tim people management untuk scan for data-data karyawan yang ada di sini untuk diberi tanda tangan atau untuk dicap oleh HR kita. Lalu tugas saya selanjutnya adalah design training activities. Jadi di antara semua tugas-tugas hanya ini yang nyambung ke jurusan saya, desain komunikasi visual. Biasanya ada karyawan yang baru masuk di perusahaan kita ini akan melakukan kegiatan training terlebih dahulu di lapangan. Jadi tugas saya adalah desainnya untuk sebagai brosur gitu. Lalu selanjutnya adalah creating banner for important event. Jadi setiap event kita harus ada banner. Event sepenting itu kita harus bikin banner untuk semua karyawan tahu kalau kita tuh lagi ada event. Selanjutnya adalah making form intern. Biasanya untuk saya atau anak-anak magang lainnya, saya bagian yang bikin formulir untuk anak-anak magang, termasuk formulir diri saya sendiri itu saya yang buat. Dan selanjutnya adalah filing documents. Jadi untuk kayak data-data karyawan, kontrak kerja karyawan, kontrak kerja magang, atau yang lainnya itu di filing ke satu dokumen. Itu tugas saya. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Apa sih perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi telah banyak mengubah cara kerja HR saat ini. Sistem manual mulai ditinggalkan, digantikan oleh aplikasi sistem digital seperti STHS. Jadi untuk HR ini ada namanya STHS, Sistem Kerja HR telah software absensi online dan penyimpanan dokumen berbasis digital. Selain itu, komunikasi internal pun menjadi lebih mudah melalui platform digital dengan sistem yang lebih modern. Komunikasi internal pun menjadi lebih mudah melalui platform digital dengan sistem yang lebih modern. Pekerjaan HR kini bisa lebih cepat, aman, dan efisien. Selanjutnya ada dari pengalaman saya selama saya PKL. Pengalaman saya selama PKL, saya melihat ada banyak peluang yang bisa dikembangkan di dunia HR, khususnya di bidang digitalisasi data karyawan, jasa konsultan pelatihan, hingga sistem absensi berbasis aplikasi. Perusahaan-perusahaan kecil pun kini mulai membutuhkan dokumen layanan HR, sehingga jasa outsourcing HR atau pembuatan tools manajemen SDM bisa menjadi peluang bisnis yang potensial. PKL ini memberikan saya banyak pelajaran yang tidak ada di sekolahan. Saya belajar bagaimana cara komunikasi secara profesional, pentingnya menjaga data pribadi karyawan, serta bagaimana mengatur waktu agar semua tugas bisa selesai tepat waktu. Di perusahaan kami ini juga memiliki SOP, Standar Operasional Prosedur. Di PT Sekan Bintang Sejahtera, saya mempelajari pentingnya SOP. SOP membantu setiap karyawan untuk bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga hasil pekerjaan yang lebih efisien dan minim kesalahan. Contohnya di sistem people management ini banyak sekali dokumen-dokumen rahasia yang bahkan selama people management kita nggak boleh tahu, yaitu ada surat peringatan SP1, SP2 atau kontrak kerja sebagaimana karyawan sini memiliki yang namanya PKWT atau PKWTTT. Jadi itu tidak boleh disampai orang lain mengetahui sistem kerja kami, atau ya ada yang namanya aplikasi yang nggak boleh semua divisi tahu, yaitu namanya STHS, software yang dimiliki oleh sistem HR. Sekian penjelasan hasil observasi saya. Mungkin ada salah atau secara saya kurang lengkap menjelaskannya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye.